warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muhajir, NIM 2020-203884-2020-14, semester 3, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dan dosen pengampu saya, Dr. Usman Noher, MAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih strategi itu. Jadi, strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut KEM 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui strategi pembelajaran, maka selanjutnya kita masuk kepada bagian A, konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Bagian 1, pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode pembelajaran mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Yang kedua, konsep strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi pelajaran secara optimal. Strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah call and tell. Yang ketiga, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai. Selanjutnya bagian B, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori antara lain, yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Yang kedua, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Bagian 3, korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan tiada lain untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Bagian 4, menyimpulkan.
Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil inti sari dari proses penyajian. Menyimpulkan berarti pula memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Dengan demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan kepada langkah ini diantaranya pertama, dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Bagian C, keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dalam strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, keunggulan. Bagian A, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Bagian B, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Bagian C, melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Bagian D, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Yang kedua, kelemahan. Di samping memiliki keunggulan, strategi ekspositori juga memiliki kelemahan. Di antaranya, bagian A, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Bagian B, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Bagian C, karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Bagian D, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Dan bagian E, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas. Itulah tadi materi dari saya dari kelompok 1 mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.